Rekam jejak oknum Ba'alawi Indonesia, dari konflik dengan oknum Al-Irsyad, hingga konflik dengan oknum keluarga besar Wali Songo. Pahami siapa dan bagaimana sejarah kalian, kemudian perbaikilah hubungan kalian sebagai sesama muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Tulisan ini dibuat dengan buru-buru, namun semua rujukan penulisan ini mudah dicari, baik kitab maupun di Google, khususnya kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah karya Sayyid Ali bin Muhsin Assegaf. Bagian pertama, imigran Yaman. Kedatangan imigran Yaman secara besar-besaran dan secara rombongan terjadi pada sekitar tahun 1880 Masehi. Pembaca silahkan cari detailnya di Google. Mereka terdiri dari dua golongan atau kalangan, yaitu keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Gelar Habib adalah gelar untuk ulama, atau tokoh dari kalangan keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Sayyid Alawi bin Ubaidillah yang berpusat di Hadramaut, Yaman. Di Indonesia, gelar ini sangat mudah disematkan kepada keluarga Ba'alawi walaupun mereka bukan ulama atau tokoh. Apalagi di kampung-kampung Sunda, Jawa dan Madura, apapun status sosialnya seorang Ba'alawi akan dipanggil Habib, sehingga tidak beda panggilannya antara Ba'alawi yang alim dan yang awam. Kedatangan Habaib ke Indonesia, kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran adalah untuk bekerja ke Belanda kafir penjajah. Belanda memerlakukan banyak tenaga kerja dan tidak mau memperkerjakan pribumi karena dua alasan. Pertama, karena pribumi membenci Belanda, kedua karena pribumi badannya kecil dan lemah. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara yang miskin badannya kuat-kuat. Yang diincar adalah India, Bangladesh dan Yaman. Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim pasti akan menghormati orang Arab sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman atau TKY. Setelah rombongan TKY datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka, apalagi yang Ba'alawi karena dianggap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan pertama itu tidak banyak, setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain, mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar bila dikrus ke uang Yaman. Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman, keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak, kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itu membuat keluh, harga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY. Cerita ini persis dengan cerita sekarang, yaitu TKY, tenaga kerja Indonesia, yang bekerja di Saudi, Malaysia, Korea dan sebagainya. Setelah dapat uang banyak dan bisa membangun rumah, maka teman-teman mereka pun berbondong-bondong untuk bekerja di luar negeri. Cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Ahbaris Sadah karangan Sayyid Ali bin Muhsin Assegaf. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir penjajah dengan gaji tinggi. Sampai-sampai di Yaman ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk menina bobokan anak. Penyairnya bernama Sayyid Muhsin bin Alwi Assegaf. Syair itu berbunyi, itu adalah syair Syafi'i dengan bahasa Arab lokal yang terjemahannya kurang lebih menyuruh anak-anak yang sudah dewasa agar pergi ke Jawa untuk bekerja, supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Ba'alawi gajinya mahal. Kalau anak mereka lahir di Indonesia maka gaji anaknya rendah, karena yang lahir di Indonesia semangat kerjanya sudah menurun, tidak sebagus yang kelahiran Yaman atau yang mereka sebut welaiti. Bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan Mufti Betawi adalah 600 gulden, setengah dari gaji Snook Hurdronje yang 1200 gulden. Jadi jabatan Mufti Betawi itu atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama, pribumi. Bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama, pribumi sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama, pribumi. Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Berbeda dengan orang Cina, kedatangan imigran Yaman ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang sendiri, sehingga orang Cina hampir semuanya berdagang atau bekerja kepada sesama orang Cina, tidak bekerja pada Belanda. Namun keduanya, imigran Yaman dan Cina, mendapat tempat sosial yang tinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menjadi kelas 2 setelah Belanda, sementara pribumi adalah kelas 3. Imigran Yaman dan Cina menikmati status sosial itu. Andai imigran Yaman itu PK terhadap pribumi yang sesama Muslim, niscaya mereka akan menolak tegas dengan status sosial yang diberikan Belanda itu. Mereka akan turun ke kelas 3 bersama pribumi.
Awalnya, semua imigran Yaman, baik Ba'alawi dan non-Ba'alawi, hidup rukun sebagai sesama imigran, bahkan mazhab mereka pun sama seperti yang dibawa dari Yaman, sampai kemudian Ba'alawi dan non-Ba'alawi bermusuhan sengit. Permusuhan itu membuat non-Ba'alawi pindah haluan mengarah ke mazhab Wahabi demi untuk berbeda dari Ba'alawi. Konflik mereka ini akan saya cerita di bab khusus nanti. Kedatangan ulama Ba'alawi ke Indonesia di dalam kitab Al-Istizadah disebutkan bahwa setelah keluarga Ba'alawi berbondong-bondong menjadi TKY di Indonesia, sesepuh habaib di Yaman marah dan melarang mereka untuk menjadi TKY semua, karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Yaman. Mereka disuruh untuk bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Namun himbauan dan kemarahan sesepuh habaib itu tidak digubris oleh jamaah Ba'alawi. Mereka tetap pergi ke Indonesia sehingga lebih dari setengah keluarga Ba'alawi meninggalkan kampung halamannya. Jadi, jumlah Ba'alawi yang hijrah ke Indonesia itu lebih banyak dari Ba'alawi di Hadramaut. Akhirnya, ulama dari kalangan Habib mulai ada yang datang ke Indonesia. Tujuan utama mereka adalah untuk berdakwah pada para imigran itu. Ulama habaib itu khawatir imigran Yaman ini kemudian melupakan agama di negeri orang, bahkan banyak dari ulama habaib itu kemudian menetap di Indonesia, persis seperti kiai-kiai Madura yang mendatangi imigran Madura di semisal Kalimantan, bahkan kemudian sebagian kiai itu menetap di Kalimantan untuk berdakwah dan mendidik anak-anak imigran Madura di sana. Jadi, habaib jenis ini memang datang ke Indonesia sebagai ulama, dan untuk berdakwah, dan tentu saja jumlah mereka tidak banyak kalau dibandingkan dengan Ba'alawi yang datang ke negeri ini sebagai TKY. Di antara mereka adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang Jakarta, Habib Soleh Al-Hamid Tanggul Jember Jawa Timur, dan para habaib yang lain sebagainya. Di antara Ba'alawi yang datang sebagai TKY ada yang baik dan peduli pada pribumi, misalnya Ayah Habib Rizik bin Sihab. Beliau bekerja pada Belanda kafir penjajah dan mendapat tugas sebagai kurir obat-obatan. Beliau sering mencuri obat-obatan untuk membantu pribumi yang sakit dan tidak bisa mendapatkan obat. Hingga akhirnya ketahuan dan beliau pun ditembak oleh tentara Belanda namun tidak sampai meninggal dunia. Robitoh Alawiyah. Setelah imigran Yaman mulai banyak di Indonesia, mereka pun merasa perlu wadah untuk tempat bermusyawarah dan tempat berlindung ketika ada masalah, sehingga didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama Robitoh Alawiyah. Entah siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk nama ini, yang pasti nama ini jelas-jelas terkesan memonopoli. Lembaga untuk semua imigran Yaman kok menggunakan nama khusus keluarga Ba'alawi. Kitab Al-Istizadah menyinggung hal ini dan menyebutkan adanya keberatan dari sebagian tokoh terkait penamaan dengan Alawiyah. Namun lembaga ini tetap berjalan dengan nama Robitoh Alawiyah, pengurusnya pun dari keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Rupanya non-Ba'alawi berbesar hati untuk menerima nama itu demi kerukunan sebagai semasa imigran di negeri ini. Konflik imigran Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Selain nama Robitoh Alawiyah yang memonopoli, kalangan non-Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafah nasab yang selalu disuarakan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Sarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi yang merupakan ulama Ba'alawi mengeluarkan fatwa tidak sah Sarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non-Ba'alawi diam saja dengan hal ini walaupun di dalam hati mereka tidak suka, mereka pun tidak mau mencari masalah sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi. Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan sebagai sesama imigran. Hingga suatu ketika, seperti yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah, terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi dan habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Bahkan seorang habib di Malaysia mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu. Atas kejadian ini, kalangan bawah dari imigran Yaman non-Ba'alawi yang selama ini menahan rasa tidak suka atas paham ini kemudian mulai berkomentar. Perseteruan pun menjadi sengit di sebagian kalangan mereka, hingga akhirnya ada seorang Ba'alawi yang berusaha untuk menengahi dengan cara meminta fatwa dari ulama Yaman. Dia pun mendatangi ulama Yaman hingga mengantongi dua fatwa dari dua ulama besar Yaman. Salah satunya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang merupakan mufti Hadramaut. Fatwa itu berbunyi, pernikahan itu sah. Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin Assegaf yang menulis kitab Al-Istizadah. Kata Habib Abdurrahman, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Istizadah, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafaah itu adalah Ba'alawi Tarim saja, sehingga kalau ada Sarifah mau menikah dengan bukan Habib biasanya dinikahkan di luar Tarim. Habaib imigran tidak terima dengan fatwa dari Yaman itu, khususnya pengurus Robitoh Alawiyah, bahkan mereka
kemudian merasa jengkel dan tidak mau berguru pada Habaib Yaman. Maka Robitoh Alawiyah mengirim utusan ke Mekah Al-Mukarramah untuk mencari ulama yang mau menjadi guru mereka dan menetap di Indonesia. Mereka pun ditunjukkan pada Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama dari Sudan yang belum lama tinggal di Makkah. Syekh Surkati diminta untuk menjadi guru besar mereka di Indonesia. Akhirnya Syekh Surkati datang ke Indonesia. Kitab Al-Istizadah menceritakan betapa Syekh Surkati disambut dengan meriahnya di Pelabuhan Jakarta. Beliau disambut oleh para imigran Yaman, khususnya pengurus Robitoh Alawiyah, baik yang Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, karena saat itu konflik Ba'alawi dan non-Ba'alawi hanya terjadi di kalangan bawah. Beliau melihat ada yang janggal dan aneh. Setelah lama Syekh Surkati menjadi guru besar di Robitoh Alawiyah dan lembaga pendidikannya, yaitu bahwa yang belajar di lembaga pendidikan milik Robitoh Alawiyah kebanyakan hanya anak-anak keluarga Ba'alawi, yang non-Ba'alawi sedikit sekali, maka Syekh Surkati mengerti bahwa itu terjadi karena Robitoh Alawiyah terkesan memonopoli dengan nama Robitoh Alawiyah, karena seolah-olah lembaga itu milik Ba'alawi saja. Maka Syekh Surkati menemui tokoh-tokoh non-Ba'alawi untuk mengajak mereka membuat lembaga pendidikan sendiri. Singkat cerita berdirilah Al-Irsyad. Akhirnya anak-anak non-Ba'alawi berbondong-bondong belajar agama di Al-Irsyad, sehingga Syekh Surkati pun menjadi guru besar di dua lembaga buatan imigran Yaman itu, Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad. Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad berjalan dengan baik, dengan tujuan dan mazhab yang sama dan guru besar yang sama, yaitu Syekh Surkati. Hingga terjadilah suatu hal yang kemudian menyebabkan mereka berseteru hebat, dan penyebabnya lagi-lagi masalah kafaah.